Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Zaid Al-Haidar dengan NIM A11 2018 11450 akan mereview paper dengan judul Optimalisasi Rencana Pemasangan Kabel Fiber Optik di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA dengan algoritma PRIM. Penulisnya yaitu Dewi Suhika, Triana Mulyawati, dan Heru Rwander. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika. Tahun terbitnya 2020, disinta terindeks S2. Latar belakang. Pertama, karena kegiatan belajar saat ini banyak menggunakan media online, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibangunlah infrastruktur jaringan di ITERA menggunakan kabel fiber optik. Namun yang menjadi masalah adalah semakin jauh jarak antar gedung maka akan semakin mahal biayanya. Oleh karena itu, untuk optimalisasi biaya, maka digunakanlah algoritma PRIM untuk mengetahui jarak terpendek. Metode yang ada yaitu minimum spanning tree atau MST, di mana algoritma yang digunakan di sini yaitu algoritma PRIM. Nah, bukan masalah adalah bagaimana mengoptimalisasi pemasangan kabel fiber optik di ITERA. Landasan masalah penelitian dan landasan. Dari masalah tadi, landasannya adalah algoritma PRIM digunakan untuk mencari jarak terpendek dari sebuah graf yang telah dimodelkan dengan memberi bobot pada jarak antar gedung sehingga membentuk suatu graf berbobot yang kemudian ditentukan MST-nya oleh Ramadan dan kawan-kawan 2018. Yang kedua, minimum spanning tree atau MST merupakan masalah optimasi yang bertujuan mencari spanning tree dengan jumlah bobot paling kecil dari sebuah graf oleh Suhika dan Wamiliana 2018. Penelitian yang berhubungan. Metode A yaitu minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal, metode B yaitu minimum spanning tree dengan algoritma Solin. Yang pertama adalah metode A, algoritma Kruskal. Adalah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree atau MST untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Langkahnya yaitu lakukan pengurutan terhadap sisi di graf mulai dari sisi yang memiliki bobot terkecil. Lalu pilih sisi yang memiliki bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon. Kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak n-1 kali. N adalah jumlah simbol atau titik atau node namanya atau juga vertex, bisa disebut vertex. Yang keempat, dalam pembuatan graf algoritma Kruskal lintasan tidak boleh membentuk sirkuit. Jadi minimum spanning tree itu syaratnya adalah tidak boleh membentuk sirkuit, tidak boleh looping atau tidak boleh looping. Di sini di gambar ini bobot yang terkecil yang pertama itu CE atau EC. Lalu kita tambahkan dalam tabel dan kita blok. Setelah itu kita mencari bobot terkecil selanjutnya yaitu di sini adalah AB atau BA 10 dengan bobot 10. Lalu kita blok dan begitu terus sampai selesai dan tidak membentuk looping. Di sini tidak ada membentuk looping ya. Yang kedua adalah algoritma Solin. Algoritma Solin sendiri merupakan kebalikan dari Kruskal. Langkahnya sama dengan Kruskal, yang membedakan adalah bobot yang dipilih. Jika pada Kruskal bobot yang dipilih adalah bobot yang terkecil, maka pada Solin yang dipilih adalah bobot yang terbesar. Lalu yang ketiga adalah metode yang diusulkan, yaitu algoritma PRIM. Algoritma PRIM adalah greedy algoritma yang digunakan untuk menemukan pohon minimum spanning atau MST dari graf berbobot yang saling terhubung. Langkah pertamanya itu sama seperti algoritma Kruskal, yaitu pilih bobot terkecil. Di sini bobot terkecil adalah BC dengan bobot 2. Lalu yang membedakan adalah langkah selanjutnya, yaitu dari dua titik ini
kita cari sisi yang memiliki bobotnya paling kecil yang terdekat dengan dua titik ini. Di sini antara BE dan CD. Karena CD memiliki bobot lebih kecil dari BE, maka yang dipilih BD. Lalu langkah yang ketiga, kita tentukan lagi sisi yang terdekat dengan BD, yaitu antara CE dan DA dan DF. Di sini yang paling kecil bobotnya dari tiga tadi adalah DA. Begitu terus sampai tidak. Lalu langkah selanjutnya adalah begitu terus sampai tidak membentuk sirkuit. Lalu perbandingan antara penelitian yang berhubungan dan metode yang diusulkan. Yang pertama adalah pemilihan sisi. Di algoritma Solin dan Kruskal, sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simbol di nanti. Sedangkan kalau prim harus bersisian dengan sebuah simbol di nanti. Jadi, jika Solin, sisi yang dipilih selanjutnya setelah BC harus berdekatan dengan titik B dan titik C seperti BE dan CD, dan juga CE tadi, saya lupa. Maka algoritma Solin dan Kruskal, setelah kita menentukan bobot terkecil yaitu CE, sebenarnya kita bebas menentukan titik manapun yang memiliki bobot terkecil selanjutnya. Lalu yang kedua perbandingan pada pemilihan bobot. Jika pada Kruskal dan Prim dimulai dari bobot terkecil, maka pada Solin dimulai dari bobot terbesar. Yang ketiga adalah perbandingan tingkat efisiensi. Solin sendiri tidak efisien karena dimulai dari bobot terbesar sehingga biayanya pun semakin mahal. Lalu yang kedua Kruskal, lebih efisien dari Prim saat graf yang diberikan memiliki banyak simbol dengan sisi yang sedikit. Memiliki banyak simbol atau titik dengan sisi atau garis yang sedikit. Sedangkan algoritma Prim lebih efisien dari algoritma Kruskal saat graf yang diberikan memiliki banyak sisi atau garis atau edge dengan simbol yang atau titik yang sedikit. Tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data berupa jarak antar gedung berdasarkan master plan ITERA. Yang kedua, membuat sebuah graf jaringan fiber optik di ITERA. Yang ketiga, membuat sebuah pohon yang terdiri dari simpul atau titik atau node dipilih secara acak dari graf yang dimodelkan. Yang keempat, membuat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. Yang kelima, loop sampai semua cabang di himpunan memiliki dua simbol di pohon. Datanya dikarenakan tidak memiliki tabel, maka saya mengambil data dari graf yang belum dioptimalisasi. Hasil penelitian yang pertama, kita harus membuat master plan iteranya. Setelah itu buatlah jaringan kabel fiber optik sehingga diperoleh data jarak antar gedung. Ini jadi kita membuat jaringan kabel fiber optik sehingga diperoleh jarak antar gedung. Yang kedua, setelah diperoleh data, kemudian tentukan titik atau vertex atau node atau simbol, yaitu gedung-gedung yang dinotasikan dengan angka V1 sampai V84 dan sisi atau edge, yaitu jarak antar gedung dinotasikan dengan E1, E2 sampai E88 sesuai gambar 2. Ya, ini adalah titik dan ini adalah garis. Lanjutan. Dari vertex dan edge tersebut terbentuklah sebuah graf berbobot. Nih. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda tergantung masalah yang dimodelkan pada graf. Tahap selanjutnya, berdasarkan data dan hasil jaringan tersebut akan dicari minimum spanning tree atau MST dengan menggunakan algoritma Prim sebagai berikut. Ini. Dan langkah-langkahnya adalah iterasi 1, pilih sisi dengan bobot yang paling kecil yang terhubung dengan V1 dan tidak membentuk sirkuit. Karena hanya ada satu sisi yang berhubungan dengan V1, maka dipilih V1 ke V2 dengan bobot 210 meter. Proses iterasi akan dilakukan sampai selesai membentuk minimum spanning tree atau MST.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa algoritma PRIM dapat digunakan sebagai metode untuk menemukan jaringan yang optimal pada jaringan fiber optik literal, sehingga dapat meminimalkan biaya pemasangan kabel fiber optik. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.